Halo Gen Ki Hajar, Tabipun. Perkenalkan, nama saya Tarangada Faidra Budi Datnas. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Aulia Nugroho. Nama saya Haikal Azamta. Kami dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebagai perwakilan Provinsi Lampung dalam final Kuis Ki Hajar STEM 2021. Lahan sempit bukan menjadi kendala dalam bercocok tanam di era seperti sekarang. Hidroponik sebagai salah satu teknologi budidaya tanam dapat menjadi alternatif. Sesuai permasalahan yang dihadapi, genangan air pada instalasi hidroponik yang apabila terkena sinar matahari yang terlalu lama akan mengakibatkan genangan air menjadi hangat dan pertumbuhan jamur pun menjadi lebih cepat. Lalu, setelah membaca literatur dan beberapa riset, kami menentukan 3 penyelesaian. Ketiga alternatif itu yaitu Nutrient Film Technique atau yang biasa disebut dengan NFT, aeroponik, dan yang terakhir kultur agregat. Nah, dari ketiga alternatif itu dapat kami pilih alternatif yang terbaik yaitu aeroponik. Mengapa aeroponik? Aeroponik merupakan sistem yang memproduksi butiran cairan halus seperti kabut. Percobaan sistem aeroponik menghasilkan pertumbuhan sayuran yang signifikan dari segi tinggi batang, panjang daun, dan lebar yang berubah-ubah setiap harinya. Hidroponik biasanya memakai nutrisi AB mix. Aliran nutrisi di dalam sistem ini berbentuk kabut, lalu menuju akar tanaman yang menggantung. Akar tanaman menyerap nutrisi yang disemburkan. Karena hal itu dapat menghindari terjadinya genangan. Aeroponik sendiri dari segi kecukupan oksigen, nutrisi, serta kecanggihan lebih unggul daripada beberapa alternatif yang kami pilih sebelumnya. Sehingga sistem ini membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Namun, untuk modal pembuatan sistem ini, dalam dunia bisnis pertanian hidroponik membutuhkan biaya yang tidak murah. Karena itu, kami membuat sistem aeroponik sederhana dari barang-barang yang mudah ditemukan dan terjangkau. Langkah-langkah pembuatan sistem aeroponik sederhana adalah sebagai berikut. Pertama, melubangi bagian tutup sebanyak 4 lubang, serta badan bagian samping kontainer sebanyak 2 lubang di kiri dan 1 di kanan, dengan bor untuk meletakkan netpot dan pipa. Untuk netpot, kami menggunakan kap plastik bekas lalu digunting hingga membentuk lubang. Pipa yang tersedia dibagi menjadi 3 sama panjang. Untuk sprinkle, bahan-bahan yang digunakan adalah masing-masing 3 penghubung pipa ukuran setengah, mur, dan sebuah botol plastik bekas. Langkah pertama pembuatan sprinkle yaitu melubangi penghubung pipa dengan ukuran yang lebih besar dari mur, sehingga ketika mur dimasukkan akan kendur. Kedua, yaitu memotong botol plastik menjadi bentuk persegi kecil dan dilubangi bagian tengahnya. Lalu, satukan ketiga bahan dan dijadikan sebagai penghubung ketiga pipa yang sudah dipotong. Putar mur agar potongan plastik di dalam penghubung menutup sebagian besar lubang. Selanjutnya, menyambungkan dop di salah satu ujung, serta fork sock dan penghubung selang di sisi lain pipa. Selang dimasukkan ke salah satu lubang di samping box, lalu dihubungkan ke penghubung serta pompa akuarium. Jangan lupa lapisi kontainer dengan aluminium untuk meredam panas sinar matahari. Selanjutnya, menuangkan larutan nutrisi ke dalam box kontainer. Cara kerja aeroponik ini dimulai ketika pompa dihidupkan. Pompa ini mengalami perubahan energi listrik ke energi kinetik yang akan menghisap air lalu dipompa ke pipa. Sprinkle sebagai salah satu alat utama dalam sistem ini mengubah larutan nutrisi menjadi bentuk butiran seperti kabut. Larutan yang disemburkan
akan diserap oleh akar tanaman yang menggantung. Cara kerja penyerapan sistem aeroponik lebih efisien dibanding dengan cara kerja penyerapan di tanah. Mengapa begitu? Dikarenakan di aeroponik tidak diperlukannya zat perantara seperti tanah untuk mendapatkan oksigen serta air dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Perlakuan zat nutrisi AB Mix adalah yang terbaik untuk tinggi tanaman pakcoy. Hal ini disebabkan karena adanya unsur hara yang terkandung dalam zat nutrisi AB Mix yang sangat diperlukan oleh pertumbuhan tanaman. Aluminium foil berfungsi untuk menjaga suhu air dalam kontainer. Dengan terjaganya suhu larutan nutrisi, maka pertumbuhan jamur yang biasa tumbuh di suhu hangat akan tercegah. Nah, pada pipa-pipa ini terjadinya aliran yang berpindah-pindah dari pipa ke pipa lainnya, bahkan ke nozzle sprayer yang sesuai dengan asas kontinuitas. Asas yang menyatakan pada fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka aliran laju volume di setiap titik fluida akan bernilai sama. Pada pompa air terdapat kumparan yang apabila semakin banyak lilitan, maka energi yang dihasilkan pun semakin besar. Hal ini sesuai dengan induksi magnetik. Dan pada pompa air terjadinya gaya sentrifugal melalui gerakan impeller atau baling-baling pompa yang menambah tekanan air. Prinsip kerja ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan pada air yang masuk ke dalam pompa ditambah dengan energi pada pompa akan menghasilkan energi yang semakin besar ketika air dikeluarkan dalam pompa. Dari uji coba ini dapat kami ketahui bahwa sprinkler yang kami buat tidak dapat membentuk butiran halus berupa kabut yang ada pada sistem prototipe aslinya. Cara kerja aeroponik ini masih sangat bergantung dengan listrik. Namun, dengan prototipe yang kami jelaskan, masih bisa membuat sistem aeroponik ini dengan harga yang relatif lebih murah. Untuk beberapa faktor pertumbuhan jamur masih dapat tercegah dengan adanya aluminium yang dapat menjaga suhu nutrisi menjadi lebih sejuk. Tidak adanya genangan air menyebabkan sirkulasi oksigen baik. pH yang terkondisi akan memperkecil kemungkinan pertumbuhan jamur. Berdasarkan evaluasi dari hasil uji coba prototipe tadi, ada beberapa hal yang dapat kita maksimalkan dalam bercocok tanam, yaitu menggunakan pompa daya kuat agar tekanan sesuai yang diinginkan untuk membentuk nutrisi berbentuk terimbun. Lalu, untuk mengoptimalkan penyebaran nutrisi, kita dapat menggunakan nozzle sprayer dan genset sebagai alat antisipasi adanya padamnya listrik. Dapat disimpulkan, untuk mengatasi permasalahan jamur pada tanaman hidroponik adalah dengan metode aeroponik. Metode ini tidak harus menggunakan peralatan mahal, namun dapat menggunakan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Metode ini lebih efisien dikarenakan sirkulasi oksigen dapat berlangsung dengan baik untuk hasil pertumbuhan pakcoy lebih optimum dibanding dengan metode lain. Sekian video dari kami. Mengenai pembuatan aeroponik sederhana. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi Bagi kalian yang ingin bercocok tanam hidroponik, Dihajar! kita harus belajar.